Sementara itu, orang-orang di distrik penampungan berbondong-bondong lari menjauh dari Wall Titan yang sedang menuju ke arah mereka. Kemudian sempat diceritakan di masa lalu ketika Eren tiba-tiba keluar pada malam hari. Dia menolong satu anak yang disandra di Marley. Namanya adalah Ramzi. Setelah Eren menolong anak itu, dia kemudian menangis dan meminta maaf kepada Ramzi. Karena Eren tahu kelak dia akan membantai mereka semua. Flashback pun berakhir, orang-orang pun diinjak-injak oleh Wall Titan dan mati. Bahkan kota-kota sekalipun yang telah dilewati oleh para Wall Titan tidak ada yang tersisa sama sekali. Di sini terlihat Eren ketika masih kecil yang akhirnya dia memandang dan merasakan kebebasan yang selama ini dia cari. Bahkan di sini sempat dia menghubungkan dirinya dengan Armin. Armin pun tak lama setelah itu sadar bahwa dia berada di atas kapal. Dia pun kemudian duduk dengan Ani dan mereka berdua mulai dekat dari sini. Bahkan sesampainya di pelabuhan Odiha, ketika Ani sedang berbicara dengan Mikasa, Mikasa tahu dan paham tentang kode dari Ani. Dia bahkan bertanya-tanya sejak kapan, soalnya tidak kelihatan. Beralih ke tempat Yelena, Yelena mengatakan bahwa kemungkinan tempat yang dituju Eren adalah laboratorium Marley yang berada di selatan. Eren pasti berniat menghancurkan semua persenjataan, termasuk persenjataan udara dan persenjataan apapun yang bisa melawan kekuatan founding Titan. Itulah asumsinya Yelena. Yelena di sini hanya meminta satu hal. Zeke memang kalah, namun dia tidak salah. Hanji memang tidak bisa membenarkan perkataan Yelena. Namun, dia juga tidak bisa membenarkan Eren. Pik pun kemudian meminta Nona Kiyomi untuk mengurung Falco dan Gabi dan menahan mereka agar tidak kemana-mana. Setelah pesawat siap, mereka pun bersiap untuk lepas landas. Di sini Ani tidak ikut ke pertempuran. Dia tetap tinggal di dalam kapal yang menuju ke rute yang berbeda, sambil menjaga Falco dan Gabi bersama Azuma Bito. Rainer pun akhirnya di sini memiliki kesempatan untuk meminta maaf langsung kepada Ani, meskipun dia tahu bahwa dia tidak pantas untuk meminta maaf. Ani pun tidak bisa menatap mata Armin ketika berpamitan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Flots muncul dan menembaki badan pesawat terbang. Dia pun berhasil dibunuh oleh Mikasa. Para teknisi berusaha secepat mungkin menambal kebocoran di badan pesawat. Namun, para Wall Titan sudah sangat dekat. Di sini, Rainer ingin menahan para Titan, namun dicegah oleh Hanji. Hanji pun memberikan mandat kepada Armin sebagai komandan pasukan pengintai ke-15 dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada Armin. Hanji di sini ingin menebus seluruh kesalahannya, pengorbanan kawan-kawannya di medan perang dengan menahan para Wall Titan. Levi pun membulatkan tekad Hanji. Hanji kemudian pergi dan menerjang Wall Titan sendirian. Hanji pun berhasil menjatuhkan beberapa Wall Titan. Namun kemudian dia meninggal karena terbakar oleh uap panas Wall Titan dari jarak yang sangat dekat. Pesawat yang dinaiki Armin dan kawan-kawan akhirnya lepas landas. Mereka pun berhasil selamat. Hanji pun bertemu dengan Erwin dan kawan-kawannya yang telah wafat. Dia berbagi cerita tentang apa yang dia alami. Regu penghentian rambling yang dipimpin Armin pun bergerak menuju ke tempat Eren. Di sini mereka mengadakan rapat. Mereka hanya bisa memberikan gambaran kasar tentang wujud founding Titan Eren. Namun mereka tidak tahu dengan pasti di mana letak tubuh Eren yang asli. Di sini Levi memberikan saran yang cukup mengejutkan. Jika Eren mengaktifkan rambling lewat Zeke, bukankah jika mereka membunuh Zeke, maka rambling akan berhenti? Setelah melalui pertarungan di pelabuhan melawan teman-temannya sendiri dari para pasukan pengintai, di sini Connie, Jen, dan semuanya merasa bahwa tangan mereka adalah tangan yang kotor. Mereka dicap sebagai pengkhianat dan merasakan beban yang sama. Jen pun akhirnya bisa memaafkan Rainer. Rainer juga sempat berpikir menurutnya Eren seperti sedang menguji mereka. Armin di sini juga janggal. Jika Eren bisa mengendalikan seluruh Titan, kenapa Eren tetap membiarkan kawan-kawannya yang memiliki kekuatan Titan bisa menggunakan kekuatan mereka? Rainer juga berpikir bahwa pasti saat ini Eren sedang merasa kesakitan. Karena bagi Rainer yang telah membantai penduduk Pulau Waradi saja, dia merasakan beban yang besar akan dosa yang dia lakukan dan terhantui oleh perbuatan yang dia lakukan itu. Apalagi Eren
yang akan menghancurkan seluruh peradaban di penjuru dunia. Dia pun berkesimpulan bahwa Eren seperti ingin seseorang mengakhiri semuanya untuknya. Di saat itulah mereka kembali terhubung dengan dunia koordinat. Mereka pun bertemu dengan Eren dan berusaha untuk bicara dengan Eren. Mereka meminta Eren untuk menghentikan rambling. Terlebih karena sebagian besar militer dunia telah Eren hancurkan, setidaknya Paradis akan aman untuk waktu yang lama dan Eren tidak perlu sampai membunuh seluruh umat manusia di luar dinding. Namun Eren menolak dan hanya ada satu pilihan. Mereka harus saling bertarung. Tak lama kemudian mereka pun kembali ke tempat mereka lagi, yaitu di dalam pesawat. Mereka sadar tidak bisa bernegosiasi dengan Eren. Di sisi lain, di atas kapal, Ani dan Kiyomi saling berbagi pendapat. Di sini Ani juga mengingat momen-momen ketika dia masih menjadi kadet ataupun pejuang Marley. Namun, dia merasa semuanya telah terlambat. Tak lama setelah itu, Falco dan Gabi pun datang. Falco menceritakan bahwa dia melihat ingatan Zeke, dan ingatan yang paling dia ingat adalah melihat langit. Falco mengatakan bahwa Beast Titan dulu memiliki sayap, dan dia merasa bahwa dia kemungkinan juga bisa menumbuhkan sayap dengan berkaca dari kemampuan female Titan. Ani pun mengatakan bahwa female Titan tidak memiliki kemampuan istimewa tertentu, meskipun sebenarnya ada kemampuan yang berteriak memanggil para Titan untuk memakan tubuh Titannya. Karena itu, mereka bereksperimen dengan female Titan, sampai Titan itu bisa meniru kemampuan dari Titan lainnya, dengan memakan bagian kecil dari tubuh Titan lain. Falco pun merasa bahwa dia juga bisa melakukannya, yaitu menumbuhkan sayap. Mereka pun berniat mencobanya. Di sisi lain, para Eldia dari Marley berhasil mengungsi dan sedang menuju ke benteng Salta, tempat armada udara Marley berada. Mereka mengungsi menggunakan kereta api. Di sini nampak armada udara Marley telah bergerak untuk menghadapi Rambling. Mereka berencana untuk mengebom para Titan dari atas. Di saat yang bersamaan di Pulau Paradis, saat ini Historia sedang menahan rasa sakit dari melahirkan bayinya. Di saat yang bersamaan itu pula, jutaan umat manusia di berbagai penjuru dunia saat ini sedang berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri dari injakan kaki para Wall Titan. Di sini terjadilah genosida global dalam kurun waktu yang sangat singkat di berbagai tempat. Di samping itu, tak sedikit pula mereka yang terjatuh ke laut. Kembali lagi ke Benteng Salta, para angkatan udara Malay yang menyerang dari udara ternyata menghadapi serangan balik dari bis Titan Zeke yang disamen oleh founding Titan Eren untuk melindungi dari serangan udara. Seluruh armada Malay pun dihancurkan oleh serangan lemparan dari bis Titan. Itu pun menimbulkan rasa pupus harapan yang sangat besar bagi para Eldia maupun Marley. Kemudian pesawat regu Armin pun tiba. Namun mesin pesawat mereka hampir mati. Mereka pun melompat dari pesawat dan mendarat tepat di atas founding Titan Eren. Para pasukan dari Pulau Paradis datang untuk menghentikan Rambling. Rainer dan Pig di sini langsung bertransformasi menjadi Titan. Sementara itu, orang-orang di distrik penampungan berbondong-bondong lari menjauh dari Wall Titan yang sedang menuju ke arah mereka. Kemudian sempat diceritakan di masa lalu ketika Eren tiba-tiba keluar pada malam hari. Dia menolong satu anak yang disandra di Marley. Namanya adalah Ramzi. Setelah Eren menolong anak itu, dia kemudian menangis dan meminta maaf kepada Ramzi. Karena Eren tahu kelak dia akan membantai mereka semua. Flashback pun berakhir, orang-orang pun diinjak-injak oleh Wall Titan dan mati. Bahkan kota-kota sekalipun yang telah dilewati oleh para Wall Titan tidak ada yang tersisa sama sekali. Di sini terlihat Eren ketika masih kecil yang akhirnya dia memandang dan merasakan kebebasan yang selama ini dia cari. Bahkan di sini sempat dia menghubungkan dirinya dengan Armin. Armin pun tak lama setelah itu sadar bahwa dia berada di atas kapal. Dia pun kemudian duduk dengan Ani dan mereka berdua mulai dekat dari sini. Bahkan sesampainya di pelabuhan Odiha, ketika Ani sedang berbicara dengan Mikasa, Mikasa tahu dan paham tentang kode dari Ani. Dia bahkan bertanya-tanya sejak kapan, soalnya tidak kelihatan. Beralih ke tempat Yelena, Yelena mengatakan bahwa kemungkinan tempat yang dituju Eren adalah laboratorium Marley yang berada di selatan. Eren pasti berniat menghancurkan semua persenjataan, termasuk persenjataan udara dan persenjataan apapun yang bisa melawan kekuatan founding Titan. Itulah
asumsinya Yelena. Yelena di sini hanya meminta satu hal. Zeke memang kalah, namun dia tidak salah. Hanji memang tidak bisa membenarkan perkataan Yelena. Namun, dia juga tidak bisa membenarkan Eren. Pik pun kemudian meminta Nona Kiyomi untuk mengurung Falco dan Gabi dan menahan mereka agar tidak kemana-mana. Setelah pesawat siap, mereka pun bersiap untuk lepas landas. Di sini Ani tidak ikut ke pertempuran. Dia tetap tinggal di dalam kapal yang menuju ke rute yang berbeda, sambil menjaga Falco dan Gabi bersama Azuma Pitu. Rainer pun akhirnya di sini memiliki kesempatan untuk meminta maaf langsung kepada Ani, meskipun dia tahu bahwa dia tidak pantas untuk meminta maaf. Ani pun tidak bisa menatap mata Armin ketika berpamitan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Flots muncul dan menembaki badan pesawat terbang. Dia pun berhasil dibunuh oleh Mikasa. Para teknisi berusaha secepat mungkin menambal kebocoran di badan pesawat. Namun, para Wall Titan sudah sangat dekat. Di sini, Rainer ingin menahan para Titan, namun dicegah oleh Hanji. Hanji pun memberikan mandat kepada Armin sebagai komandan pasukan pengintai ke-15 dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada Armin. Hanji di sini ingin menebus seluruh kesalahannya, pengorbanan kawan-kawannya di medan perang dengan menahan para Wall Titan. Levi pun membulatkan tekad Hanji. Hanji kemudian pergi dan menerjang Wall Titan sendirian. Hanji pun berhasil menjatuhkan beberapa Wall Titan. Namun kemudian dia meninggal karena terbakar oleh uap panas Wall Titan dari jarak yang sangat dekat. Pesawat yang dinaiki Armin dan kawan-kawan akhirnya lepas landas. Mereka pun berhasil selamat. Hanji pun bertemu dengan Erwin dan kawan-kawannya yang telah wafat. Dia berbagi cerita tentang apa yang dia alami. Regu penghentian rambling yang dipimpin Armin pun bergerak menuju ke tempat Eren. Di sini mereka mengadakan rapat. Mereka hanya bisa memberikan gambaran kasar tentang wujud founding Titan Eren. Namun mereka tidak tahu dengan pasti di mana letak tubuh Eren yang asli. Di sini Levi memberikan saran yang cukup mengejutkan. Jika Eren mengaktifkan rambling lewat Zeke, bukankah jika mereka membunuh Zeke, maka rambling akan berhenti? Setelah melalui pertarungan di pelabuhan melawan teman-temannya sendiri dari para pasukan pengintai, di sini Connie, Jen, dan semuanya merasa bahwa tangan mereka adalah tangan yang kotor. Mereka dicap sebagai pengkhianat dan merasakan beban yang sama. Jen pun akhirnya bisa memaafkan Rainer. Rainer juga sempat berpikir menurutnya Eren seperti sedang menguji mereka. Armin di sini juga janggal. Jika Eren bisa mengendalikan seluruh Titan, kenapa Eren tetap membiarkan kawan-kawannya yang memiliki kekuatan Titan bisa menggunakan kekuatan mereka? Rainer juga berpikir bahwa pasti saat ini Eren sedang merasa kesakitan. Karena bagi Rainer yang telah membantai penduduk Pulau Paradis saja, dia merasakan beban yang besar akan dosa yang dia lakukan dan terhantui oleh perbuatan yang dia lakukan itu. Apalagi Eren yang akan menghancurkan seluruh peradaban di penjuru dunia. Dia pun berkesimpulan bahwa Eren seperti ingin seseorang mengakhiri semuanya untuknya. Di saat itulah mereka kembali terhubung dengan dunia koordinat. Mereka pun bertemu dengan Eren dan berusaha untuk bicara dengan Eren. Mereka meminta Eren untuk menghentikan rambling. Terlebih karena sebagian besar militer dunia telah Eren hancurkan, setidaknya Paradis akan aman untuk waktu yang lama dan Eren tidak perlu sampai membunuh seluruh umat manusia di luar dinding. Namun Eren menolak dan hanya ada satu pilihan. Mereka harus saling bertarung. Tak lama kemudian mereka pun kembali ke tempat mereka lagi, yaitu di dalam pesawat. Mereka sadar tidak bisa bernegosiasi dengan Eren. Di sisi lain, di atas kapal, Ani dan Kiyomi saling berbagi pendapat. Di sini Ani juga mengingat momen-momen ketika dia masih menjadi kadet ataupun pejuang Marley. Namun dia merasa semuanya telah terlambat. Tak lama setelah itu, Falco dan Gabi pun datang. Falco menceritakan bahwa dia melihat ingatan Zeke, dan ingatan yang paling dia ingat adalah melihat langit. Falco mengatakan bahwa Beast Titan dulu memiliki sayap, dan dia merasa bahwa dia kemungkinan juga bisa menumbuhkan sayap dengan berkaca dari kemampuan female Titan. Ani pun mengatakan bahwa female Titan tidak memiliki kemampuan istimewa tertentu, meskipun sebenarnya ada kemampuan yang berteriak memanggil para Titan
untuk memakan tubuh Titannya. Karena itu, mereka bereksperimen dengan female Titan. Sampai Titan itu bisa meniru kemampuan dari Titan lainnya dengan memakan bagian kecil dari tubuh Titan lain. Falco pun merasa bahwa dia juga bisa melakukannya, yaitu menumbuhkan sayap. Mereka pun berniat mencobanya. Di sisi lain, para Eldia dari Marley berhasil mengungsi dan sedang menuju ke benteng Salta, tempat armada udara Marley berada. Mereka mengungsi menggunakan kereta api. Di sini nampak armada udara Marley telah bergerak untuk menghadapi Ramling. Mereka berencana untuk mengebom para Titan dari atas. Di saat yang bersamaan di Pulau Paradis, saat ini Historia sedang menahan rasa sakit dari melahirkan bayinya. Di saat yang bersamaan itu pula, jutaan umat manusia di berbagai penjuru dunia saat ini sedang berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri dari injakan kaki para Wall Titan. Di sini terjadilah genosida global dalam kurun waktu yang sangat singkat di berbagai tempat. Di samping itu, tak sedikit pula mereka yang terjatuh ke laut. Kembali lagi ke Benteng Salta, para angkatan udara Malay yang menyerang dari udara ternyata menghadapi serangan balik dari bis Titan Zeke yang disamen oleh founding Titan Eren untuk melindungi dari serangan udara. Seluruh armada Malay pun dihancurkan oleh serangan lemparan dari bis Titan. Itu pun menimbulkan rasa pupus harapan yang sangat besar bagi para Eldia maupun Marley. Kemudian pesawat regu Armin pun tiba. Namun mesin pesawat mereka hampir mati. Mereka pun melompat dari pesawat dan mendarat tepat di atas founding Titan Eren. Para pasukan dari Pulau Paradis datang untuk menghentikan Ramlin. Rainer dan Pig di sini langsung bertransformasi menjadi Titan. Sementara itu, orang-orang di distrik penampungan berbondong-bondong lari menjauh dari Wall Titan yang sedang menuju ke arah mereka. Kemudian sempat diceritakan di masa lalu ketika Eren tiba-tiba keluar pada malam hari. Dia menolong satu anak yang disandra di Marley. Namanya adalah Ramzi. Setelah Eren menolong anak itu, dia kemudian menangis dan meminta maaf kepada Ramzi. Karena Eren tahu kelak dia akan membantai mereka semua. Flashback pun berakhir, orang-orang pun diinjak-injak oleh Wall Titan dan mati. Bahkan kota-kota sekalipun yang telah dilewati oleh para Wall Titan tidak ada yang tersisa sama sekali. Di sini terlihat Eren ketika masih kecil yang akhirnya dia memandang dan merasakan kebebasan yang selama ini dia cari. Bahkan di sini sempat dia menghubungkan dirinya dengan Armin. Armin pun tak lama setelah itu sadar bahwa dia berada di atas kapal. Dia pun kemudian duduk dengan Ani dan mereka berdua mulai dekat dari sini. Bahkan sesampainya di pelabuhan Odiha, ketika Ani sedang berbicara dengan Mikasa, Mikasa tahu dan paham tentang kode dari Ani. Dia bahkan bertanya-tanya sejak kapan, soalnya tidak kelihatan. Beralih ke tempat Yelena, Yelena mengatakan bahwa kemungkinan tempat yang dituju Eren adalah laboratorium Marley yang berada di selatan. Eren pasti berniat menghancurkan semua persenjataan, termasuk persenjataan udara dan persenjataan apapun yang bisa melawan kekuatan founding Titan. Itulah asumsinya Yelena. Yelena di sini hanya meminta satu hal. Zeke memang kalah, namun dia tidak salah. Hanji memang tidak bisa membenarkan perkataan Yelena. Namun, dia juga tidak bisa membenarkan Eren. Pig pun kemudian meminta Nona Kiyomi untuk mengurung Falco dan Gabi dan menahan mereka agar tidak kemana-mana. Setelah pesawat siap, mereka pun bersiap untuk lepas landas. Di sini Ani tidak ikut ke pertempuran. Dia tetap tinggal di dalam kapal yang menuju ke rute yang berbeda, sambil menjaga Falco dan Gabi bersama Azuma Pitu. Rainer pun akhirnya di sini memiliki kesempatan untuk meminta maaf langsung kepada Ani, meskipun dia tahu bahwa dia tidak pantas untuk meminta maaf. Ani pun tidak bisa menatap mata Armin ketika berpamitan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Flots muncul dan menembaki badan pesawat terbang. Dia pun berhasil dibunuh oleh Mikasa. Para teknisi berusaha secepat mungkin menambal kebocoran di badan pesawat. Namun, para Wall Titan sudah sangat dekat. Di sini Rainer ingin menahan para Titan, namun dicegah oleh Hanji. Hanji pun memberikan mandat kepada Armin sebagai komandan pasukan pengintai ke-15 dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada Armin. Hanji di sini ingin menebus seluruh kesalahannya, pengorbanan kawan-kawannya di medan perang dengan menahan para Wall Titan. Levi pun
membulatkan tekad Hanji. Hanji kemudian pergi dan menerjang Wall Titan sendirian. Hanji pun berhasil menjatuhkan beberapa Wall Titan. Namun kemudian dia meninggal karena terbakar oleh uap panas Wall Titan dari jarak yang sangat dekat. Pesawat yang dinaiki Armin dan kawan-kawan akhirnya lepas landas. Mereka pun berhasil selamat. Hanji pun bertemu dengan Erwin dan kawan-kawannya yang telah wafat. Dia berbagi cerita tentang apa yang dia alami. Regu penghentian rambling yang dipimpin Armin pun bergerak menuju ke tempat Eren. Di sini mereka mengadakan rapat. Mereka hanya bisa memberikan gambaran kasar tentang wujud founding Titan Eren. Namun mereka tidak tahu dengan pasti di mana letak tubuh Eren yang asli. Di sini Levi memberikan saran yang cukup mengejutkan. Jika Eren mengaktifkan rambling lewat Zeke, bukankah jika mereka membunuh Zeke, maka rambling akan berhenti? Setelah melalui pertarungan di pelabuhan melawan teman-temannya sendiri dari para pasukan pengintai, di sini Connie, Jen, dan semuanya merasa bahwa tangan mereka adalah tangan yang kotor. Mereka dicap sebagai pengkhianat dan merasakan beban yang sama. Jen pun akhirnya bisa memaafkan Rainer. Rainer juga sempat berpikir menurutnya Eren seperti sedang menguji mereka. Armin di sini juga janggal. Jika Eren bisa mengendalikan seluruh Titan, kenapa Eren tetap membiarkan kawan-kawannya yang memiliki kekuatan Titan bisa menggunakan kekuatan mereka? Rainer juga berpikir bahwa pasti saat ini Eren sedang merasa kesakitan. Karena bagi Rainer yang telah membantai penduduk Pulau Paradis saja, dia merasakan beban yang besar akan dosa yang dia lakukan dan terhantui oleh perbuatan yang dia lakukan itu. Apalagi Eren yang akan menghancurkan seluruh peradaban di penjuru dunia. Dia pun berkesimpulan bahwa Eren seperti ingin seseorang mengakhiri semuanya untuknya. Di saat itulah mereka kembali terhubung dengan dunia koordinat. Mereka pun bertemu dengan Eren dan berusaha untuk bicara dengan Eren. Mereka meminta Eren untuk menghentikan rambling. Terlebih karena sebagian besar militer dunia telah Eren hancurkan, setidaknya Paradis akan aman untuk waktu yang lama dan Eren tidak perlu sampai membunuh seluruh umat manusia di luar dinding. Namun Eren menolak dan hanya ada satu pilihan. Mereka harus saling bertarung. Tak lama kemudian mereka pun kembali ke tempat mereka lagi, yaitu di dalam pesawat. Mereka sadar tidak bisa bernegosiasi dengan Eren. Di sisi lain, di atas kapal, Ani dan Kiyomi saling berbagi pendapat. Di sini Ani juga mengingat momen-momen ketika dia masih menjadi kadet ataupun pejuang Marley. Namun dia merasa semuanya telah terlambat. Tak lama setelah itu, Falco dan Gabi pun datang. Falco menceritakan bahwa dia melihat ingatan Zeke. Dan ingatan yang paling dia ingat adalah melihat langit. Falco mengatakan bahwa Beast Titan dulu memiliki sayap. Dan dia merasa bahwa dia kemungkinan juga bisa menumbuhkan sayap dengan berkaca dari kemampuan female Titan. Ani pun mengatakan bahwa female Titan tidak memiliki kemampuan istimewa tertentu. Meskipun sebenarnya ada kemampuan yang berteriak memanggil para Titan untuk memakan tubuh Titannya. Karena itu, mereka bereksperimen dengan female Titan. Sampai Titan itu bisa meniru kemampuan dari Titan lainnya dengan memakan bagian kecil dari tubuh Titan lain. Falco pun merasa bahwa dia juga bisa melakukannya, yaitu menumbuhkan sayap. Mereka pun berniat mencobanya. Di sisi lain, para Eldia dari Marley berhasil mengungsi dan sedang menuju ke benteng Salta, tempat armada udara Marley berada. Mereka mengungsi menggunakan kereta api. Di sini nampak armada udara Marley telah bergerak untuk menghadapi Rambling. Mereka berencana untuk mengebom para Titan dari atas. Di saat yang bersamaan di Pulau Paradis, saat ini Historia sedang menahan rasa sakit dari melahirkan bayinya. Di saat yang bersamaan itu pula, jutaan umat manusia di berbagai penjuru dunia saat ini sedang berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri dari injakan kaki para Wall Titan. Di sini terjadilah genosida global dalam kurun waktu yang sangat singkat di berbagai tempat. Di samping itu, tak sedikit pula mereka yang terjatuh ke laut. Kembali lagi ke Benteng Salta, para angkatan udara Malay yang menyerang dari udara ternyata menghadapi serangan balik dari Beast Titan Zeke yang disamen oleh founding Titan Eren untuk melindungi dari serangan udara. Seluruh armada Malay pun dihancurkan oleh serangan lemparan dari Beast Titan. Itu pun menimbulkan rasa pupus harapan yang sangat besar bagi para Eldia maupun Marley. Kemudian pesawat regu Armin pun tiba.
Namun mesin pesawat mereka hampir mati. Mereka pun melompat dari pesawat dan mendarat tepat di atas folding Titan Eren. Para pasukan dari Pulau Paradis datang untuk menghentikan Rambling. Rainer dan Pig di sini langsung bertransformasi menjadi Titan. Sementara itu, orang-orang di distrik penampungan berbondong-bondong lari menjauh dari Wall Titan yang sedang menuju ke arah mereka. Kemudian sempat diceritakan di masa lalu ketika Eren tiba-tiba keluar pada malam hari. Dia menolong satu anak yang disandra di Marley. Namanya adalah Ramzi. Setelah Eren menolong anak itu, dia kemudian menangis dan meminta maaf kepada Ramzi. Karena Eren tahu kelak dia akan membantai mereka semua. Flashback pun berakhir, orang-orang pun diinjak-injak oleh Wall Titan dan mati. Bahkan kota-kota sekalipun yang telah dilewati oleh para Wall Titan tidak ada yang tersisa sama sekali. Di sini terlihat Eren ketika masih kecil yang akhirnya dia memandang dan merasakan kebebasan yang selama ini dia cari. Bahkan di sini sempat dia menghubungkan dirinya dengan Armin. Armin pun tak lama setelah itu sadar bahwa dia berada di atas kapal. Dia pun kemudian duduk dengan Ani dan mereka berdua mulai dekat dari sini. Bahkan sesampainya di pelabuhan Odiha, ketika Ani sedang berbicara dengan Mikasa, Mikasa tahu dan paham tentang kode dari Ani. Dia bahkan bertanya-tanya sejak kapan, soalnya tidak kelihatan. Beralih ke tempat Yelena, Yelena mengatakan bahwa kemungkinan tempat yang dituju Eren adalah laboratorium Marley yang berada di selatan. Eren pasti berniat menghancurkan semua persenjataan, termasuk persenjataan udara dan persenjataan apapun yang bisa melawan kekuatan founding Titan. Itulah asumsinya Yelena. Yelena di sini hanya meminta satu hal. Zeke memang kalah, namun dia tidak salah. Hanji memang tidak bisa membenarkan perkataan Yelena. Namun, dia juga tidak bisa membenarkan Eren. Pig pun kemudian meminta Nona Kiyomi untuk mengurung Falco dan Gabi dan menahan mereka agar tidak kemana-mana. Setelah pesawat siap, mereka pun bersiap untuk lepas landas. Di sini Ani tidak ikut ke pertempuran. Dia tetap tinggal di dalam kapal yang menuju ke rute yang berbeda, sambil menjaga Falco dan Gabi bersama Azuma Pitu. Rainer pun akhirnya di sini memiliki kesempatan untuk meminta maaf langsung kepada Ani, meskipun dia tahu bahwa dia tidak pantas untuk meminta maaf. Ani pun tidak bisa menatap mata Armin ketika berpamitan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Flots muncul dan menembaki badan pesawat terbang. Dia pun berhasil dibunuh oleh Mikasa. Para teknisi berusaha secepat mungkin menambal kebocoran di badan pesawat. Namun, para Wall Titan sudah sangat dekat. Di sini, Rainer ingin menahan para Titan, namun dicegah oleh Hanji. Hanji pun memberikan mandat kepada Armin sebagai komandan pasukan pengintai ke-15 dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada Armin. Hanji di sini ingin menebus seluruh kesalahannya, pengorbanan kawan-kawannya di medan perang dengan menahan para Wall Titan. Levi pun membulatkan tekad Hanji. Hanji kemudian pergi dan menerjang Wall Titan sendirian. Hanji pun berhasil menjatuhkan beberapa Wall Titan. Namun kemudian dia meninggal karena terbakar oleh uap panas Wall Titan dari jarak yang sangat dekat. Pesawat yang dinaiki Armin dan kawan-kawan akhirnya lepas landas. Mereka pun berhasil selamat. Hanji pun bertemu dengan Erwin dan kawan-kawannya yang telah wafat. Dia berbagi cerita tentang apa yang dia alami. Regu penghentian Rambling yang dipimpin Armin pun bergerak menuju ke tempat Eren. Di sini mereka mengadakan rapat. Mereka hanya bisa memberikan gambaran kasar tentang wujud founding Titan Eren. Namun mereka tidak tahu dengan pasti di mana letak tubuh Eren yang asli. Di sini Levi memberikan saran yang cukup mengejutkan. Jika Eren mengaktifkan Rambling lewat Zeke, bukankah jika mereka membunuh Zeke, maka Rambling akan berhenti? Setelah melalui pertarungan di pelabuhan melawan teman-temannya sendiri dari para pasukan pengintai, di sini Connie, Jen, dan semuanya merasa bahwa tangan mereka adalah tangan yang kotor. Mereka dicap sebagai pengkhianat dan merasakan beban yang sama. Jen pun akhirnya bisa memaafkan Rainer. Rainer juga sempat berpikir menurutnya Eren seperti sedang menguji mereka. Armin di sini juga janggal. Jika Eren bisa mengendalikan seluruh Titan, kenapa Eren tetap membiarkan kawan-kawannya yang memiliki kekuatan Titan bisa menggunakan kekuatan mereka?
Rainer juga berpikir bahwa pasti saat ini Eren sedang merasa kesakitan. Karena bagi Rainer yang telah membantai penduduk Pulau Paradis saja, dia merasakan beban yang besar akan dosa yang dia lakukan dan terhantui oleh perbuatan yang dia lakukan itu. Apalagi Eren yang akan menghancurkan seluruh peradaban di penjuru dunia. Dia pun berkesimpulan bahwa Eren seperti ingin seseorang mengakhiri semuanya untuknya. Di saat itulah mereka kembali terhubung dengan dunia koordinat. Mereka pun bertemu dengan Eren dan berusaha untuk bicara dengan Eren. Mereka meminta Eren untuk menghentikan rambling. Terlebih karena sebagian besar militer dunia telah Eren hancurkan, setidaknya Paradis akan aman untuk waktu yang lama dan Eren tidak perlu sampai membunuh seluruh umat manusia di luar dinding. Namun Eren menolak dan hanya ada satu pilihan. Mereka harus saling bertarung. Tak lama kemudian mereka pun kembali ke tempat mereka lagi, yaitu di dalam pesawat. Mereka sadar tidak bisa bernegosiasi dengan Eren. Di sisi lain, di atas kapal, Ani dan Kiyomi saling berbagi pendapat. Di sini Ani juga mengingat momen-momen ketika dia masih menjadi kadet ataupun pejuang Marley. Namun, dia merasa semuanya telah terlambat. Tak lama setelah itu, Falco dan Gabi pun datang. Falco menceritakan bahwa dia melihat ingatan Zeke, dan ingatan yang paling dia ingat adalah melihat langit. Falco mengatakan bahwa Beast Titan dulu memiliki sayap, dan dia merasa bahwa dia kemungkinan juga bisa menumbuhkan sayap dengan berkaca dari kemampuan female Titan. Ani pun mengatakan bahwa female Titan tidak memiliki kemampuan istimewa tertentu, meskipun sebenarnya ada kemampuan yang berteriak memanggil para Titan untuk memakan tubuh Titannya. Karena itu, mereka bereksperimen dengan female Titan, sampai Titan itu bisa meniru kemampuan dari Titan lainnya, dengan memakan bagian kecil dari tubuh Titan lain. Falco pun merasa bahwa dia juga bisa melakukannya, yaitu menumbuhkan sayap. Mereka pun berniat mencobanya. Di sisi lain, para Eldia dari Marley berhasil mengungsi dan sedang menuju ke benteng Salta, tempat armada udara Marley berada. Mereka mengungsi menggunakan kereta api. Di sini nampak armada udara Marley telah bergerak untuk menghadapi Rambling. Mereka berencana untuk mengebom para Titan dari atas. Di saat yang bersamaan di Pulau Paradis, saat ini Historia sedang menahan rasa sakit dari melahirkan bayinya. Di saat yang bersamaan itu pula, jutaan umat manusia di berbagai penjuru dunia saat ini sedang berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri dari injakan kaki para Wall Titan. Di sini terjadilah genosida global dalam kurun waktu yang sangat singkat di berbagai tempat. Di samping itu, tak sedikit pula mereka yang terjatuh ke laut. Kembali lagi ke Benteng Salta, para angkatan udara Malay yang menyerang dari udara ternyata menghadapi serangan balik dari bis Titan Zeke yang disamen oleh founding Titan Eren untuk melindungi dari serangan udara. Seluruh armada Malay pun dihancurkan oleh serangan lemparan dari bis Titan. Itu pun menimbulkan rasa pupus harapan yang sangat besar bagi para Eldia maupun Marley. Kemudian pesawat regu Armin pun tiba, namun mesin pesawat mereka hampir mati. Mereka pun melompat dari pesawat dan mendarat tepat di atas founding Titan Eren. Para pasukan dari Pulau Paradis datang untuk menghentikan Rambling. Rainer dan Pig di sini langsung bertransformasi menjadi Titan. Sementara itu, orang-orang di distrik penampungan berbondong-bondong lari menjauh dari Wall Titan yang sedang menuju ke arah mereka. Kemudian sempat diceritakan di masa lalu ketika Eren tiba-tiba keluar pada malam hari. Dia menolong satu anak yang disandra di Marley. Namanya adalah Ramzi. Setelah Eren menolong anak itu, dia kemudian menangis dan meminta maaf kepada Ramzi. Karena Eren tahu kelak dia akan membantai mereka semua. Flashback pun berakhir, orang-orang pun diinjak-injak oleh Wall Titan dan mati. Bahkan kota-kota sekalipun yang telah dilewati oleh para Wall Titan tidak ada yang tersisa sama sekali. Di sini terlihat Eren ketika masih kecil yang akhirnya dia memandang dan merasakan kebebasan yang selama ini dia cari. Bahkan di sini sempat dia menghubungkan dirinya dengan Armin. Armin pun tak lama setelah itu sadar bahwa dia berada di atas kapal. Dia pun kemudian duduk dengan Ani dan mereka berdua mulai dekat dari sini. Bahkan sesampainya di pelabuhan Odiha, ketika Ani sedang berbicara dengan Mikasa, Mikasa tahu dan paham tentang kode dari Ani. Dia bahkan bertanya-tanya sejak kapan, soalnya tidak kelihatan. Beralih ke tempat Yelena.
Yelena mengatakan bahwa kemungkinan tempat yang dituju Eren adalah laboratorium Marley yang berada di selatan. Eren pasti berniat menghancurkan semua persenjataan, termasuk persenjataan udara dan persenjataan apapun yang bisa melawan kekuatan founding Titan. Itulah asumsinya Yelena. Yelena di sini hanya meminta satu hal. Zeke memang kalah, namun dia tidak salah. Hanji memang tidak bisa membenarkan perkataan Yelena. Namun, dia juga tidak bisa membenarkan Eren. Pik pun kemudian meminta Nona Kiyomi untuk mengurung Falco dan Gabi dan menahan mereka agar tidak kemana-mana. Setelah pesawat siap, mereka pun bersiap untuk lepas landas. Di sini Ani tidak ikut ke pertempuran. Dia tetap tinggal di dalam kapal yang menuju ke rute yang berbeda, sambil menjaga Falco dan Gabi bersama Azuma Pitu. Rainer pun akhirnya di sini memiliki kesempatan untuk meminta maaf langsung kepada Ani, meskipun dia tahu bahwa dia tidak pantas untuk meminta maaf. Ani pun tidak bisa menatap mata Armin ketika berpamitan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Flots muncul dan menembaki badan pesawat terbang. Dia pun berhasil dibunuh oleh Mikasa. Para teknisi berusaha secepat mungkin menambal kebocoran di badan pesawat. Namun, para Wall Titan sudah sangat dekat. Di sini, Rainer ingin menahan para Titan, namun dicegah oleh Hanji. Hanji pun memberikan mandat kepada Armin sebagai komandan pasukan pengintai ke-15 dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada Armin. Hanji di sini ingin menebus seluruh kesalahannya, pengorbanan kawan-kawannya di medan perang dengan menahan para Wall Titan. Levi pun membulatkan tekad Hanji. Hanji kemudian pergi dan menerjang Wall Titan sendirian. Hanji pun berhasil menjatuhkan beberapa Wall Titan. Namun kemudian dia meninggal karena terbakar oleh uap panas Wall Titan dari jarak yang sangat dekat. Pesawat yang dinaiki Armin dan kawan-kawan akhirnya lepas landas. Mereka pun berhasil selamat. Hanji pun bertemu dengan Erwin dan kawan-kawannya yang telah wafat. Dia berbagi cerita tentang apa yang dia alami. Regu penghentian rambling yang dipimpin Armin pun bergerak menuju ke tempat Eren. Di sini mereka mengadakan rapat. Mereka hanya bisa memberikan gambaran kasar tentang wujud founding Titan Eren. Namun mereka tidak tahu dengan pasti di mana letak tubuh Eren yang asli. Di sini Levi memberikan saran yang cukup mengejutkan. Jika Eren mengaktifkan rambling lewat Zeke, bukankah jika mereka membunuh Zeke, maka rambling akan berhenti? Setelah melalui pertarungan di pelabuhan melawan teman-temannya sendiri dari para pasukan pengintai, di sini Connie, Jen, dan semuanya merasa bahwa tangan mereka adalah tangan yang kotor. Mereka dicap sebagai pengkhianat dan merasakan beban yang sama. Jen pun akhirnya bisa memaafkan Rainer. Rainer juga sempat berpikir menurutnya Eren seperti sedang menguji mereka. Armin di sini juga janggal. Jika Eren bisa mengendalikan seluruh Titan, kenapa Eren tetap membiarkan kawan-kawannya yang memiliki kekuatan Titan bisa menggunakan kekuatan mereka? Rainer juga berpikir bahwa pasti saat ini Eren sedang merasa kesakitan. Karena bagi Rainer yang telah membantai penduduk Pulau Waradi saja, dia merasakan beban yang besar akan dosa yang dia lakukan dan terhantui oleh perbuatan yang dia lakukan itu. Apalagi Eren yang akan menghancurkan seluruh peradaban di penjuru dunia. Dia pun berkesimpulan bahwa Eren seperti ingin seseorang mengakhiri semuanya untuknya. Di saat itulah mereka kembali terhubung dengan dunia koordinat. Mereka pun bertemu dengan Eren dan berusaha untuk bicara dengan Eren. Mereka meminta Eren untuk menghentikan rambling. Terlebih karena sebagian besar militer dunia telah Eren hancurkan, setidaknya Paradis akan aman untuk waktu yang lama dan Eren tidak perlu sampai membunuh seluruh umat manusia di luar dinding. Namun Eren menolak dan hanya ada satu pilihan. Mereka harus saling bertarung. Tak lama kemudian mereka pun kembali ke tempat mereka lagi, yaitu di dalam pesawat. Mereka sadar tidak bisa bernegosiasi dengan Eren. Di sisi lain, di atas kapal, Ani dan Kiyomi saling berbagi pendapat. Di sini Ani juga mengingat momen-momen ketika dia masih menjadi kadet ataupun pejuang Marley. Namun dia merasa semuanya telah terlambat. Tak lama setelah itu, Falco dan Gabi pun datang. Falco menceritakan bahwa dia melihat ingatan Zeke, dan ingatan yang paling dia ingat adalah melihat langit. Falco mengatakan bahwa Beast Titan dulu memiliki sayap, dan dia merasa bahwa dia kemungkinan juga bisa menumbuhkan sayap.
dengan berkaca dari kemampuan female Titan. Ani pun mengatakan bahwa female Titan tidak memiliki kemampuan istimewa tertentu, meskipun sebenarnya ada kemampuan yang berteriak memanggil para Titan untuk memakan tubuh Titannya. Karena itu, mereka bereksperimen dengan female Titan. Sampai Titan itu bisa meniru kemampuan dari Titan lainnya, dengan memakan bagian kecil dari tubuh Titan lain. Falco pun merasa bahwa dia juga bisa melakukannya, yaitu menumbuhkan sayap. Mereka pun berniat mencobanya. Di sisi lain, para Eldia dari Marley berhasil mengungsi dan sedang menuju ke benteng Salta, tempat armada udara Marley berada. Mereka mengungsi menggunakan kereta api. Di sini nampak armada udara Marley telah bergerak untuk menghadapi Ramlik. Mereka berencana untuk mengebom para Titan dari atas. Di saat yang bersamaan di Pulau Paradis, saat ini Historia sedang menahan rasa sakit dari melahirkan bayinya. Di saat yang bersamaan itu pula, jutaan umat manusia di berbagai penjuru dunia saat ini sedang berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri dari injakan kaki para Wall Titan. Di sini terjadilah genosida global dalam kurun waktu yang sangat singkat di berbagai tempat. Di samping itu, tak sedikit pula mereka yang terjatuh ke laut. Kembali lagi ke Benteng Salta, para angkatan udara Malay yang menyerang dari udara ternyata menghadapi serangan balik dari bis Titan Zeke yang disamen oleh founding Titan Eren untuk melindungi dari serangan udara. Seluruh armada Malay pun dihancurkan oleh serangan lemparan dari bis Titan. Itu pun menimbulkan rasa pupus harapan yang sangat besar bagi para Eldia maupun Marley. Kemudian pesawat regu Armin pun tiba, namun mesin pesawat mereka hampir mati. Mereka pun melompat dari pesawat dan mendarat tepat di atas founding Titan Eren. Para pasukan dari Pulau Paradis datang untuk menghentikan Ramling. Rainer dan Pig di sini langsung bertransformasi menjadi Titan. Sementara itu, orang-orang di distrik penampungan berbondong-bondong lari menjauh dari Wall Titan yang sedang menuju ke arah mereka. Kemudian sempat diceritakan di masa lalu ketika Eren tiba-tiba keluar pada malam hari. Dia menolong satu anak yang disandra di Marley. Namanya adalah Ramzi. Setelah Eren menolong anak itu, dia kemudian menangis dan meminta maaf kepada Ramzi. Karena Eren tahu kelak dia akan membantai mereka semua. Flashback pun berakhir, orang-orang pun diinjak-injak oleh Wall Titan dan mati. Bahkan kota-kota sekalipun yang telah dilewati oleh para Wall Titan tidak ada yang tersisa sama sekali. Di sini terlihat Eren ketika masih kecil yang akhirnya dia memandang dan merasakan kebebasan yang selama ini dia cari. Bahkan di sini sempat dia menghubungkan dirinya dengan Armin. Armin pun tak lama setelah itu sadar bahwa dia berada di atas kapal. Dia pun kemudian duduk dengan Ani dan mereka berdua mulai dekat dari sini. Bahkan sesampainya di pelabuhan Odiha, ketika Ani sedang berbicara dengan Mikasa, Mikasa tahu dan paham tentang kode dari Ani. Dia bahkan bertanya-tanya sejak kapan soalnya tidak kelihatan. Beralih ke tempat Yelena, Yelena mengatakan bahwa kemungkinan tempat yang dituju Eren adalah laboratorium Marley yang berada di selatan. Eren pasti berniat menghancurkan semua persenjataan, termasuk persenjataan udara dan persenjataan apapun yang bisa melawan kekuatan founding Titan. Itulah asumsinya Yelena. Yelena di sini hanya meminta satu hal. Zeke memang kalah, namun dia tidak salah. Hanji memang tidak bisa membenarkan perkataan Yelena. Namun, dia juga tidak bisa membenarkan Eren. Pig pun kemudian meminta Nona Kiyomi untuk mengurung Falco dan Gabi dan menahan mereka agar tidak kemana-mana. Setelah pesawat siap, mereka pun bersiap untuk lepas landas. Di sini Ani tidak ikut ke pertempuran. Dia tetap tinggal di dalam kapal yang menuju ke rute yang berbeda, sambil menjaga Falco dan Gabi bersama Azuma Bito. Rainer pun akhirnya di sini memiliki kesempatan untuk meminta maaf langsung kepada Ani, meskipun dia tahu bahwa dia tidak pantas untuk meminta maaf. Ani pun tidak bisa menatap mata Armin ketika berpamitan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Flots muncul dan menembaki badan pesawat terbang. Dia pun berhasil dibunuh oleh Mikasa. Para teknisi berusaha secepat mungkin menambal kebocoran di badan pesawat. Namun, para Wall Titan sudah sangat dekat. Di sini, Rainer ingin menahan para Titan, namun dicegah oleh Hanji. Hanji pun memberikan mandat kepada Armin sebagai komandan pasukan pengintai ke-15.
dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada Armin. Hanji di sini ingin menebus seluruh kesalahannya, pengorbanan kawan-kawannya di medan perang dengan menahan para Wall Titan. Levi pun membulatkan tekad Hanji. Hanji kemudian pergi dan menerjang Wall Titan sendirian. Hanji pun berhasil menjatuhkan beberapa Wall Titan. Namun kemudian dia meninggal karena terbakar oleh uap panas Wall Titan dari jarak yang sangat dekat. Pesawat yang dinaiki Armin dan kawan-kawan akhirnya lepas landas. Mereka pun berhasil selamat. Hanji pun bertemu dengan Erwin dan kawan-kawannya yang telah wafat. Dia berbagi cerita tentang apa yang dia alami. Regu penghentian rambling yang dipimpin Armin pun bergerak menuju ke tempat Eren. Di sini mereka mengadakan rapat. Mereka hanya bisa memberikan gambaran kasar tentang wujud founding Titan Eren. Namun mereka tidak tahu dengan pasti di mana letak tubuh Eren yang asli. Di sini Levi memberikan saran yang cukup mengejutkan. Jika Eren mengaktifkan rambling lewat Zeke, bukankah jika mereka membunuh Zeke, maka rambling akan berhenti? Setelah melalui pertarungan di pelabuhan melawan teman-temannya sendiri dari para pasukan pengintai, di sini Connie, Jen, dan semuanya merasa bahwa tangan mereka adalah tangan yang kotor. Mereka dicap sebagai pengkhianat dan merasakan beban yang sama. Jen pun akhirnya bisa memaafkan Rainer. Rainer juga sempat berpikir, menurutnya Eren seperti sedang menguji mereka. Armin di sini juga janggal. Jika Eren bisa mengendalikan seluruh Titan, kenapa Eren tetap membiarkan kawan-kawannya yang memiliki kekuatan Titan bisa menggunakan kekuatan mereka? Rainer juga berpikir bahwa pasti saat ini Eren sedang merasa kesakitan. Karena bagi Rainer yang telah membantai penduduk Pulau Paradis saja, dia merasakan beban yang besar akan dosa yang dia lakukan dan terhantui oleh perbuatan yang dia lakukan itu. Apalagi Eren yang akan menghancurkan seluruh peradaban di penjuru dunia. Dia pun berkesimpulan bahwa Eren seperti ingin seseorang mengakhiri semuanya untuknya. Di saat itulah mereka kembali terhubung dengan dunia koordinat. Mereka pun bertemu dengan Eren dan berusaha untuk bicara dengan Eren. Mereka meminta Eren untuk menghentikan rambling. Terlebih karena sebagian besar militer dunia telah Eren hancurkan, setidaknya Paradis akan aman untuk waktu yang lama dan Eren tidak perlu sampai membunuh seluruh umat manusia di luar dinding. Namun Eren menolak dan hanya ada satu pilihan. Mereka harus saling bertarung. Tak lama kemudian mereka pun kembali ke tempat mereka lagi, yaitu di dalam pesawat. Mereka sadar tidak bisa bernegosiasi dengan Eren. Di sisi lain, di atas kapal, Ani dan Kiyomi saling berbagi pendapat. Di sini Ani juga mengingat momen-momen ketika dia masih menjadi kadet ataupun pejuang Marley. Namun dia merasa semuanya telah terlambat. Tak lama setelah itu, Falco dan Gabi pun datang. Falco menceritakan bahwa dia melihat ingatan Zeke. Dan ingatan yang paling dia ingat adalah melihat langit. Falco mengatakan bahwa Beast Titan dulu memiliki sayap. Dan dia merasa bahwa dia kemungkinan juga bisa menumbuhkan sayap dengan berkaca dari kemampuan female Titan. Ani pun mengatakan bahwa female Titan tidak memiliki kemampuan istimewa tertentu. Meskipun sebenarnya ada kemampuan yang berteriak memanggil para Titan untuk memakan tubuh Titannya. Karena itu, mereka bereksperimen dengan female Titan. Sampai Titan itu bisa meniru kemampuan dari Titan lainnya dengan memakan bagian kecil dari tubuh Titan lain. Falco pun merasa bahwa dia juga bisa melakukannya, yaitu menumbuhkan sayap. Mereka pun berniat mencobanya. Di sisi lain, para Eldia dari Marley berhasil mengungsi dan sedang menuju ke benteng Salta, tempat armada udara Marley berada. Mereka mengungsi menggunakan kereta api. Di sini nampak armada udara Marley telah bergerak untuk menghadapi Rambling. Mereka berencana untuk mengebom para Titan dari atas. Di saat yang bersamaan di Pulau Paradis, saat ini Historia sedang menahan rasa sakit dari melahirkan bayinya. Di saat yang bersamaan itu pula, jutaan umat manusia di berbagai penjuru dunia saat ini sedang berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri dari injakan kaki para Wall Titan. Di sini terjadilah genosida global dalam kurun waktu yang sangat singkat di berbagai tempat. Di samping itu, tak sedikit pula mereka yang terjatuh ke laut. Kembali lagi ke Benteng Salta, para angkatan udara Malay yang menyerang dari udara ternyata menghadapi serangan balik dari Beast Titan Zeke yang disamen oleh founding Titan Eren untuk melindungi dari serangan udara.
seluruh armada Malay pun dihancurkan oleh serangan lemparan dari bis Titan. Itu pun menimbulkan rasa pupus harapan yang sangat besar bagi para Eldia maupun Marley. Kemudian pesawat regu Armin pun tiba. Namun mesin pesawat mereka hampir mati. Mereka pun melompat dari pesawat dan mendarat tepat di atas founding Titan Eren. Para pasukan dari Pulau Paradis datang untuk menghentikan Ramling. Rainer dan Pig di sini langsung bertransformasi menjadi Titan. Sementara itu, orang-orang di distrik penampungan berbondong-bondong lari menjauh dari Wall Titan yang sedang menuju ke arah mereka. Kemudian sempat diceritakan di masa lalu ketika Eren tiba-tiba keluar pada malam hari. Dia menolong satu anak yang disandra di Marley. Namanya adalah Ramzi. Setelah Eren menolong anak itu, dia kemudian menangis dan meminta maaf kepada Ramzi. Karena Eren tahu kelak dia akan membantai mereka semua. Flashback pun berakhir, orang-orang pun diinjak-injak oleh Wall Titan dan mati. Bahkan kota-kota sekalipun yang telah dilewati oleh para Wall Titan tidak ada yang tersisa sama sekali. Di sini terlihat Eren ketika masih kecil yang akhirnya dia memandang dan merasakan kebebasan yang selama ini dia cari. Bahkan di sini sempat dia menghubungkan dirinya dengan Armin. Armin pun tak lama setelah itu sadar bahwa dia berada di atas kapal. Dia pun kemudian duduk dengan Ani dan mereka berdua mulai dekat dari sini. Bahkan sesampainya di pelabuhan Odiha, ketika Ani sedang berbicara dengan Mikasa, Mikasa tahu dan paham tentang kode dari Ani. Dia bahkan bertanya-tanya sejak kapan, soalnya tidak kelihatan. Beralih ke tempat Yelena, Yelena mengatakan bahwa kemungkinan tempat yang dituju Eren adalah laboratorium Marley yang berada di selatan. Eren pasti berniat menghancurkan semua persenjataan, termasuk persenjataan udara dan persenjataan apapun yang bisa melawan kekuatan founding Titan. Itulah asumsinya Yelena. Yelena di sini hanya meminta satu hal. Zeke memang kalah, namun dia tidak salah. Hanji memang tidak bisa membenarkan perkataan Yelena. Namun, dia juga tidak bisa membenarkan Eren. Pig pun kemudian meminta Nona Kiyomi untuk mengurung Falco dan Gabi dan menahan mereka agar tidak kemana-mana. Setelah pesawat siap, mereka pun bersiap untuk lepas landas. Di sini Ani tidak ikut ke pertempuran. Dia tetap tinggal di dalam kapal yang menuju ke rute yang berbeda, sambil menjaga Falco dan Gabi bersama Azuma Pitu. Rainer pun akhirnya di sini memiliki kesempatan untuk meminta maaf langsung kepada Ani, meskipun dia tahu bahwa dia tidak pantas untuk meminta maaf. Ani pun tidak bisa menatap mata Armin ketika berpamitan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Flots muncul dan menembaki badan pesawat terbang. Dia pun berhasil dibunuh oleh Mikasa. Para teknisi berusaha secepat mungkin menambal kebocoran di badan pesawat. Namun, para Wall Titan sudah sangat dekat. Di sini, Rainer ingin menahan para Titan, namun dicegah oleh Hanji. Hanji pun memberikan mandat kepada Armin sebagai komandan pasukan pengintai ke-15 dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada Armin. Hanji di sini ingin menebus seluruh kesalahannya, pengorbanan kawan-kawannya di medan perang dengan menahan para Wall Titan. Levi pun membulatkan tekad Hanji. Hanji kemudian pergi dan menerjang Wall Titan sendirian. Hanji pun berhasil menjatuhkan beberapa Wall Titan. Namun kemudian dia meninggal karena terbakar oleh uap panas Wall Titan dari jarak yang sangat dekat. Pesawat yang dinaiki Armin dan kawan-kawan akhirnya lepas landas. Mereka pun berhasil selamat. Hanji pun bertemu dengan Erwin dan kawan-kawannya yang telah wafat. Dia berbagi cerita tentang apa yang dia alami. Regu penghentian rambling yang dipimpin Armin pun bergerak menuju ke tempat Eren. Di sini mereka mengadakan rapat. Mereka hanya bisa memberikan gambaran kasar tentang wujud founding Titan Eren. Namun mereka tidak tahu dengan pasti di mana letak tubuh Eren yang asli. Di sini Levi memberikan saran yang cukup mengejutkan. Jika Eren mengaktifkan rambling lewat Zeke, bukankah jika mereka membunuh Zeke, maka rambling akan berhenti? Setelah melalui pertarungan di pelabuhan melawan teman-temannya sendiri dari para pasukan pengintai, di sini Connie, Jen, dan semuanya merasa bahwa tangan mereka adalah tangan yang kotor. Mereka dicap sebagai pengkhianat dan merasakan beban yang sama. Jen pun akhirnya bisa memaafkan Rainer. Rainer juga sempat berpikir menurutnya Eren seperti sedang menguji mereka.
Armin di sini juga janggal. Jika Eren bisa mengendalikan seluruh Titan, kenapa Eren tetap membiarkan kawan-kawannya yang memiliki kekuatan Titan bisa menggunakan kekuatan mereka? Rainer juga berpikir bahwa pasti saat ini Eren sedang merasa kesakitan. Karena bagi Rainer yang telah membantai penduduk Pulau Paradis saja, dia merasakan beban yang besar akan dosa yang dia lakukan dan terhantui oleh perbuatan yang dia lakukan itu. Apalagi Eren yang akan menghancurkan seluruh peradaban di penjuru dunia. Dia pun berkesimpulan bahwa Eren seperti ingin seseorang mengakhiri semuanya untuknya. Di saat itulah mereka kembali terhubung dengan dunia koordinat. Mereka pun bertemu dengan Eren dan berusaha untuk bicara dengan Eren. Mereka meminta Eren untuk menghentikan Rambling. Terlebih karena sebagian besar militer dunia telah Eren hancurkan, setidaknya Paradis akan aman untuk waktu yang lama dan Eren tidak perlu sampai membunuh seluruh umat manusia di luar dinding. Namun Eren menolak dan hanya ada satu pilihan. Mereka harus saling bertarung. Tak lama kemudian mereka pun kembali ke tempat mereka lagi, yaitu di dalam pesawat. Mereka sadar tidak bisa bernegosiasi dengan Eren. Di sisi lain, di atas kapal, Ani dan Kiyomi saling berbagi pendapat. Di sini Ani juga mengingat momen-momen ketika dia masih menjadi kadet ataupun pejuang Marley. Namun, dia merasa semuanya telah terlambat. Tak lama setelah itu, Falco dan Gabi pun datang. Falco menceritakan bahwa dia melihat ingatan Zeke, dan ingatan yang paling dia ingat adalah melihat langit. Falco mengatakan bahwa Beast Titan dulu memiliki sayap, dan dia merasa bahwa dia kemungkinan juga bisa menumbuhkan sayap dengan berkaca dari kemampuan female Titan. Ani pun mengatakan bahwa female Titan tidak memiliki kemampuan istimewa tertentu, meskipun sebenarnya ada kemampuan yang berteriak memanggil para Titan untuk memakan tubuh Titannya. Karena itu, mereka bereksperimen dengan female Titan, sampai Titan itu bisa meniru kemampuan dari Titan lainnya, dengan memakan bagian kecil dari tubuh Titan lain. Falco pun merasa bahwa dia juga bisa melakukannya, yaitu menumbuhkan sayap. Mereka pun berniat mencobanya. Di sisi lain, para Eldia dari Marley berhasil mengungsi dan sedang menuju ke benteng Salta, tempat armada udara Marley berada. Mereka mengungsi menggunakan kereta api. Di sini nampak armada udara Marley telah bergerak untuk menghadapi Rambling. Mereka berencana untuk mengebom para Titan dari atas. Di saat yang bersamaan di Pulau Paradis, saat ini Historia sedang menahan rasa sakit dari melahirkan bayinya. Di saat yang bersamaan itu pula, jutaan umat manusia di berbagai penjuru dunia saat ini sedang berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri dari injakan kaki para Wall Titan. Di sini terjadilah genosida global dalam kurun waktu yang sangat singkat di berbagai tempat. Di samping itu, tak sedikit pula mereka yang terjatuh ke laut. Kembali lagi ke Benteng Salta, para angkatan udara Malay yang menyerang dari udara ternyata menghadapi serangan balik dari bis Titan Zeke yang disamen oleh founding Titan Eren untuk melindungi dari serangan udara. Seluruh armada Malay pun dihancurkan oleh serangan lemparan dari bis Titan. Itu pun menimbulkan rasa pupus harapan yang sangat besar bagi para Eldia maupun Marley. Kemudian pesawat regu Armin pun tiba. Namun mesin pesawat mereka hampir mati. Mereka pun melompat dari pesawat dan mendarat tepat di atas founding Titan Eren. Para pasukan dari Pulau Paradis datang untuk menghentikan Rambling. Rainer dan Pieck di sini langsung bertransformasi menjadi Titan.